Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nujayanti dengan NPM 204102014 dari kelas A Gizi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Siliwangi. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait kromium sebagai bahan pemenuhan tugas mata kuliah metabolisme gizi mikro. Selamat menyaksikan. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai kromium. Kromium adalah salah satu mineral yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang sedikit. Mineral ini juga disebut sebagai essential trace element. Terdapat dua bentuk kromium, yaitu kromium trivalen dan kromium heksavalen. Kromium trivalen inilah yang ditemukan dalam makanan dan suplemen, sehingga aman dikonsumsi manusia. Sementara, kromium heksavalen beracun dan berbahaya bagi manusia serta lingkungan, dan tergolong karsinogen. Efek yang dapat ditimbulkan diantaranya dermatitis, pneumonia, asma, bronkitis, dan lain-lain. Lalu adapun sumber mineral dari kromium, yaitu dalam bentuk kromium trivalen terdapat pada biji-bijian, rempah-rempah, dan bumbu, daging terutama jeroan, jamur, keju, plum, dan teh. Sayuran mengandung 30 hingga 50 ppm, biji-bijian dan serealia utuh 30 hingga 70 ppm, dan buah 20 ppm. Hasil laut daging merupakan sumber kromium yang baik. Lalu, sumber kromium dalam bentuk kromium heksavalen dapat ditemukan di dunia industri, yaitu untuk material, baja, dan produk bangunan lain, dan bentuk ini beracun dapat mengakibatkan kanker paru bila dihirup. Adapun sumber kromium trivalen jenis pangan, yaitu terdapat pada makanan pokok, protein hewani, protein nabati, buah, dan sayur, dan dapat dilihat pada tabel berikut ini sumber kromium lainnya. Adapun kebutuhan kromium dalam tubuh, yaitu usia 0-6 bulan, kebutuhan kromiumnya yaitu 0,2 mg per hari, 7-12 bulan 5,5 mg per hari, 1-3 tahun 11 mg per hari, 4-8 tahun 15 mg per hari, 9-13 tahun 21-25 mg per hari, 14-50 tahun 24-35 mg per hari, wanita hamil 29-30 mg per hari, dan ibu menyusui 44-45 mg per hari. Lalu di sini ada fungsi kromium. Yang pertama, menjaga keseimbangan kadar gula darah dan meningkatkan efisiensi kerja insulin. Yang kedua, kromium sering disebut sebagai glucose tolerance factor atau faktor pengendali kadar gula darah. Dibutuhkan pada proses pengolahan glukosa menjadi energi. Lalu yang ketiga, membantu menurunkan berat badan dengan cara membakar lemak menjadi energi. Yang keempat, menurunkan kolesterol dan trigliserid sehingga dapat menjaga kesehatan jantung. Lalu di sini ada metabolisme kromium. Di dalam mulut, kromium berbentuk trivalen atau Cr3+ masuk ke dalam mulut dan dicerna secara mekanik oleh gigi dan secara kimiawi oleh saliva. Setelah mengalami pencernaan awal di mulut, makanan melewati paring dan masuk ke dalam lambung dan dicerna secara kimiawi oleh enzim-enzim lambung oleh gerakan lambung. Setelah selesai dicerna di dalam lambung, masuk ke dalam usus halus. Di dalam usus halus, kromium diserap, utamanya di duodenum dan ileum. Lalu ada absorpsi kromium. Absorpsi kromium sangat dipengaruhi oleh jumlah intake kromium. Absorpsi kromium ketika intake rendah lebih besar dibandingkan ketika intake kromium tinggi. Ketika intake kromium sebesar 10 mg, maka kromium yang diabsorpsi sekitar 2%. Lalu ketika intake kromium meningkat menjadi 40 mg, maka absorpsi kromium akan menurun menjadi 0,5%, dan ketika intake kromium lebih dari 40 mg per hari, absorpsi kromium konstan sekitar 0,4%. Hingga saat ini,
belum diketahui secara pasti mekanisme penyerapan kromium. Lalu, absorpsi dibantu oleh asam-asam amino yang mencegah kromium mengendap dalam media alkali usus halus. Setelah diserap di mukosa intestinal, selanjutnya kromium akan diangkut oleh transferin. Karena transferin juga mengangkat zat besi, maka mekanisme pengangkatan kromium juga sangat dipengaruhi kadar zat besi dalam tubuh. Ketika kadar zat besi dalam darah lebih tinggi dibandingkan dengan kadar kromium, maka transferin cenderung mengangkut zat besi. Sedangkan ketika kadar kromium dalam darah lebih banyak dibandingkan kadar zat besi, maka transferin akan cenderung mengangkat zat besi. Hal ini terjadi karena kromium dan zat besi sama-sama dalam bentuk trivalen, sehingga berpotensi dalam berikatan dengan transferin. Ada dua macam transferin, yaitu transferin mukosa dan transferin reseptor. Transferin mukosa berfungsi mengangkut kromium yang telah diabsorpsi dan mendistribusikannya ke seluruh sel yang membutuhkan kromium. Sedangkan transferin reseptor berfungsi menangkap kromium di dalam sel untuk kemudian akan menjalankan metabolismenya. Berikut ini gambaran mekanisme kromium terhadap hormon insulin dalam menjaga homeostatis glukosa dalam darah. Mekanisme pengangkutan CR3+ dipengaruhi kadar zat besi dalam tubuh, karena transferin juga mengangkut zat besi. Ketika kadar zat besi dalam darah lebih tinggi dibandingkan kadar kromium, maka transferin cenderung akan mengangkut zat besi. Transferin bertanggung jawab untuk memelihara suplai kromium dalam aliran darah dan mengangkut ke jaringan-jaringan. Kromium yang telah diabsorpsi oleh mukosa usus kemudian diangkut oleh transferin mukosa menuju ke seluruh sel yang membutuhkan kromium bersama dengan insulin. Lalu, reseptor insulin yang tertempel insulin memberikan sedikit sinyal kepada transferin reseptor. Transferin reseptor dalam permukaan membran sel membantu kromium masuk ke dalam sel, kemudian 4 ion Cr3+ akan bergabung dengan aprokromodulin membentuk holokromodulin. Di dalam sel, holokromodulin kemudian berikatan dengan reseptor insulin dan mengaktifkan reseptor insulin. Insulin reseptor yang telah aktif dapat memberikan sinyal kepada GLUT4 agar glukosa dapat masuk dan diolah di dalam sel. Selanjutnya, agar dapat lebih dipahami, berikut ini skema mekanisme kromium terhadap hormon insulin, yaitu CR3+ dibawa oleh transporternya, yaitu transferin mukosa ke sel. Lalu, CR3+ masuk ke dalam sel dengan bantuan transferin reseptor. Lalu, di dalam sel, 4 ion CR3+ dilepaskan dari transferin reseptor dan berikatan dengan aprokromodulin membentuk bentuk aktif kromodulin. Lalu terakhir, kromodulin akan berikatan dengan insulin dan mengaktifkan transporter glukosa GLUT4 sehingga glukosa dapat masuk ke dalam sel. Berikut ini merupakan kemungkinan struktur GTF ber-CR yang diusulkan Merz tahun 1974. Lalu selanjutnya, kedua gambar ini menunjukkan perbedaan kadar gula darah dalam tubuh yang dipengaruhi kemampuan sel dalam menyerap glukosa. Gambar bagian atas menunjukkan sel yang resisten terhadap insulin dikarenakan tidak terdapat kromium. Akibatnya, GLUT4 tidak aktif dan menyebabkan sel tidak dapat mengupdate glukosa ke dalam sel, sehingga menyebabkan glukosa berkumpul di dalam darah lalu mengakibatkan hiperglikemia. Lalu pada gambar bagian bawah menunjukkan sel normal dengan kromium. Sel dengan kromium dapat mengupdate glukosa ke dalam sel, sehingga menyebabkan kadar glukosa dalam darah normal.
Adapun efek tubuh kekurangan kromium yaitu kelelahan dan kecemasan kronis, gangguan metabolisme, tulang lemah, ingatan buruk, dan kesehatan kulit dan mata buruk. Adapun efek kelebihan kromium yaitu gula darah rendah atau hipoglikemia, kerusakan hati, kerusakan ginjal, dan kerusakan saraf. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.